Nastar, nasihat seputar Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat Nastar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita umur yang panjang sehingga kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini, tahun 1445 Hijriah. Seperti kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah atau ampunan dari Allah, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kita terjauh dari api neraka. Maka dari itu jangan sampai bulan yang mulia ini kita sia-siakan tanpa ada peningkatan keimanan kita melalui ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak cara untuk bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada 3 tips yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita tidak makan terlalu kenyang. Kita tahu bahwa seharian kita berpuasa menahan makan dan minum. Pada saat berbuka puasa itu jangan dijadikan momen untuk balas dendam, sehingga makan terlalu banyak, minum terlalu banyak sehingga perutnya jadi kenyang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya makan dan minumlah kamu sekalian, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah anak Adam yang memenuhi wadah yang lebih buruk, yaitu perut. Cukuplah bagi anak Adam untuk mengisi perutnya beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, hendaklah ia mengisinya sepertiga untuk makanan dan sepertiga diisi untuk minuman, yang sepertiganya lagi untuk bernafas. Nah, dari ayat dan hadis di atas kita tahu bahwa kita dilarang untuk makan dan minum yang berlebihan, karena makan dan minum yang berlebihan akan membawa efek yang kurang baik dalam tubuh kita. Seperti halnya yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa kalau kita makan terlalu kenyang, membuat badan kita akan menjadi naik, kemudian akan menjadikan hati kita akan keras, kemudian akan kecerdasan kita akan menurun, kemudian menyebabkan kita menjadi ngantuan dan menjadikan kita malas beribadah. Tip yang kedua adalah hindari perbuatan maksiat. Dosa yang diperbuat oleh seorang muslim itu akan mempengaruhi kualitas spiritualnya, yaitu dengan menyebabkan orang tersebut menjadi malas beribadah. Seperti hal-hal yang kadang-kadang tidak terasa dilakukan. Itu seperti ghibah, memakan
makanan yang bukan haknya, kemudian berbohong, kemudian mengumpat dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibnu Abbas pernah berkata bahwa sesungguhnya pada kebaikan terdapat sinar pada wajahnya, cahaya dalam hati, kelapangan dalam rezeki, kekuatan pada badan, dan kecintaan pada hati makhluk. Sesungguhnya pada kejelekan terdapat kegelapan pada wajah, gulita dalam kubur, dan hati, kelemahan pada badan untuk beribadah, kekurangan dalam rezeki, dan kebencian pada hati makhluk. Maka dari itu, apapun perbuatan, baik itu yang baik, perbuatan yang jelek, itu akan berpengaruh pada diri kita, jasmani kita maupun rohani kita. Tip yang ketiga adalah tidak berlebihan dalam beribadah. Segala sesuatu hal yang berlebihan akan berakibat tidak baik, termasuk dalam beribadah. Di dalam kita melaksanakan sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan ini, kita harus melakukan sesuai dengan proporsionalnya. Artinya kita melakukan itu sesuai dengan kemampuan kita yang kita miliki. Ibadah yang melebihi kemampuan yang kita miliki itu akan memberatkan diri kita sehingga kita tidak bisa melaksanakannya dengan istiqomah. Sahabat Nastar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi 3 tips agar kita bisa beribadah secara konsisten dan istiqomah selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.